Let's celebrate. Let's celebrate. God made it fun. Let's dance Let's dance to the to the music. music. The seven spins. The seven spins. God made it fun. Let's Let's dance dance to the to the music. music. Let's celebrate. Let's celebrate. Halo teman-teman, balik lagi bersama kita, aku Chandra. Aku Indi. Nah teman-teman, hari ini aku sudah berada di tempat UMKM nih. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kita mau ngapain aja sih Kak? Kita mau nge-review sama mau mewawancarai UMKM yang ada di Purwakarta. Salah satunya ada apa nih? Ada cereal bar, yaitu tempatnya di High Pass. Ya guys, nih buat teman-teman yang pengen banget nongkrong nih, cari tempat buat nongkrong, buat kerja kelompok ataupun ngerjain tugas, boleh banget datang ke High Space ini teman-teman. Nah ya udah nih buat teman-teman, daripada berlama-lama ya, mari kita langsung aja ke dalam. Baik teman-teman, kita sudah bersama pemilik UMKM. Nah, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Boleh. Nama aku Stephen Satayoloan sebagai pemilik dari Scooby Scoop atau Cereal Bar. Bagaimana sih awal Anda membangun usaha ini? Karena sekarang tuh Scooby Scoop, jadi awal tuh saya tuh buka sereal pas di tahun 2020 atau 2021 tuh saya buka sereal. Terus pengen ada inovasi baru. Jadi kayaknya sereal tuh bisa jadi topping es krim. Jadi saya buka es krim bertopping sereal, jadi nggak serealnya aja, tapi es krim bertopping sereal gitu.
Baik. Selama kakak menjalani usaha ini, apakah kakak pernah mendapati sebuah kendala? Nah, bagaimana sih cara kakak mengatasi kendala tersebut? Pernah lah pasti kendala mah. Covid, Apa PPKM, musim hujan, kan itu semuanya kendala. Oh iya. Jadi sih cara ngatasinnya sih sebenarnya gimana caranya kita buat narik pasar kan. Kayak misalnya kita promosi di media sosial, promosi dari orang ke orang, kalau nggak ngajak siapa orang-orang yang punya nama lah kasarnya, yang punya power untuk bawa orang-orang ke sini gitu. Ketika tidak mencapai target, apa sih rencana kakak? Tidak mencapai target, Iya. paling jadi kita promosi kayak misalnya bundling kayak misalnya kan di situ ada banyak bisnis. Jadi misalnya setiap pembelian dimsum berapa biji dapat es krim satu, setiap pembelian ke Swiss and Care dapat es krim satu, jadi muter lah si uangnya tuh, jadi Siap. si target itu tetap tercapai gitu. Baik. Ngomongin soal bisnis nih kak, apakah kakak tertarik dengan marketing online? Nah, apakah cara tersebut efektif? Pastilah pasti efektif lah kalau marketing online itu kan. Sekarang kan semua orang di sini kan pasti punya akses untuk internet kan. Iya. Ya kita tuh harus memanfaatkan itu. Kayak misalnya kita aktif di Instagram, di TikTok, terus misalnya kita buka juga di GrabFood, di Shopee Food, atau di ya pokoknya online food delivery lah pokoknya mah. Jadi ya kayak gitu sih sangat efektif sih, soalnya kan sekarang semua orang punya internet, pakai internet. Seperti jualan online ya. Apakah biaya promosi itu sebanding dengan keuntungan yang didapatkan kakak saat ini? Biaya promosi sih ya kadang untung, kadang rugi, namanya juga bisnis kan ya. Jadi nggak selamanya untung dan nggak selamanya juga rugi. Ya kayak gitu sih kadang-kadang. Misalnya emang promosinya kan nggak selalu promosi itu berhasil kan. Jadi ada misalnya kita udah promosi gitu, kita nurunin harga barang, kita nurunin harga jual, kita kasih promo ini, tapi ujung-ujungnya konsumen nggak dateng. Kan gitu sering juga kan kayak gitu. Tapi sering juga misalnya kita kayak udah nurunin harga jual, konsumen datang, konsumen banyak. Jadi sebenarnya sebanding apa enggaknya tuh gimana cara kita ngepromosiinnya. Ya. Ya gitu, gimana cara kita ngenalin pasar kita buat oh ini tuh pasar kita tuh promosinya tuh nggak bisa yang kayak gini, harus yang kayak gini tuh kita harus tahu. Gitu deh pokoknya mah. Terus untuk saat ini tuh ada gak sih pikiran kakak untuk membuka cabang baru gitu? Pengen kan. Belum kayaknya. Tapi bakal ya. Tapi bakal lah, semoga. Amin. Ya kan di sini kak ada berapa menu ya ini? Di sini tuh jadi ada 3 menu, tapi di es krimnya sendiri ada 5 varian. Oh, dari satu es krim tuh ada 5 varian Ada 5 ya? varian. Nah, buat yang si sereal tuh sebenarnya masih ada, cuma untuk saat ini karena kita pengen ngepromosiinnya si es krim, jadi si serealnya kita cut dulu. Tapi nanti beberapa bulan ke depan bakal diadain lagi si serealnya. Oh, masih fokus ke es krim ya? Jadi biar ngenalin dulu deh. Iya. Pesan untuk para UMKM yang ada di sini, terus tips untuk memulai suatu bisnis tuh gimana sih? Ini nih, Bingung. harus punya mental yang kuat. Ya. Nah, itu doang sih sebenarnya mah, mental doang yang harus dipentingin mah dari bisnis tuh. Bukan masalah uang, bukan masalah modal, bukan masalah kepintaran buat promosi, bukan masalah relasi yang banyak. Itu mah kan seiring berjalannya waktu pasti datang sendiri kan. Jadi yang penting mah sebenarnya apa tadi teh? Mental yang kuat Oh, mental. sama niat. Udah itu dua itu doang sih. Sama berdoa lah, ikhtiar. Apalah itu namanya. Tapi kak, banyak nih teman-teman yang masih bingung caranya untuk memulai bisnis. Sepertinya kayak aku lah ya, kayak pengen banget nih punya bisnis, tapi masih bingung nih dari mana mulainya gitu kan. Yang paling gampang sih misalnya bisnis ya online dulu kan. Oh iya, iya. Online kan kita. Jadi Online. kalau online itu kan kita nggak harus sewa tempat kan. Oh iya. Kita juga misalnya online, kita
kita bisa nawarin, misalnya di Instagram kan followers kita, jadi kita bisa nembak langsung kan, jadi kayak gitulah. Terus misalnya ada usaha namanya usaha tanpa modal, jadi reseller ya. Jadi misalnya emang misalnya mau bisnis di fashion tapi belum bisa buat ngemodalin buat si beli bajunya atau tentang fashion, kita jadi reseller dulu, entah tuh reseller just tip atau apa gitu. Jadi sebenarnya banyak sih cara buat memulai bisnis mah, yang biasanya sekarangnya kan orang banyak takut masalah modal kan. Iya. Jadi ya sebenarnya banyak juga bisnis yang tanpa modal gitu. Jadi kita dapat keuntungan walaupun tidak besar karena tanpa modal. Jadi nanti lama-kelamaan bisa gitu, bisa kebeli sendiri, yang asalnya reseller sekarang udah bisa bikin produk sendiri kayak gitu intinya mah. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung juga apa kakaknya tadi dibilangin, bisa dicoba juga nih buat yang ingin memulai usaha berbisnis, bisa mencoba dulu di online nih, memanfaatkan gadget kalian kan, bisa berjualan di online kata kakaknya, Shopee Poo dan banyak hal juga. Baik Kak, kami cukupkan dari sini dan terima kasih atas waktunya, dan maaf bila ada kurang juga, dan maaf juga bila ada kesalahan. Udah guys, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita sudah bersama menunya nih. Nah, yang aku pegang ini rasanya tuh durian. Yang aku choco chips. Ini sumpah enak banget. Ini tuh es krim ditaburi oleh ada kacang dan ada juga ini apa Sereal. namanya, sereal ya. Oke. Kita coba ya. Coba. Ini rasa durian nih. Itu guys. Enak aja. Rasa duriannya kerasa banget. Dan ini toppingnya juga enak banget, gurih dan kriukannya kerasa banget. Enak Ini enak deh. banget. Wajib kalian harus coba. Ini nggak pelit topping. Wajib coba kalau kalian mau kesini. Tempatnya di Di Gang Beringin. namanya Cereal Bar. Oke. Aku coba ini. Cukup segitu aja teman-teman. Soalnya kita mau makan ini nih. Bye bye.